Ya, baik pemirsa, Anda masih menyimak berita petang bersama saya, Krisna Livia. Pemirsa, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, serta menjadi bagian penyambung lidah informasi pembangunan. Dan belakangan ini mulai banyak bermunculan media-media online, khususnya di Kabupaten Bekasi sendiri. Namun sayang sekali, ada beberapa berita yang kebenarannya dipatut dipertanyakan. Maka dari itu hadirlah Serikat Media Siber Indonesia sebagai pengendali dari media-media online. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Bekasi, Bapak Doni Ardon. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu yang cantik. Ya baik Pak, kita ketahui bahwasanya pers ini merupakan salah satu pilar demokrasi yang ternyata mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Nah, maka dari itu peran penting SMSI untuk insan pers sejauh ini bagaimana Pak? Baik, tadi sampaikan bahwa pers merupakan pilar demokrasi kedua ya. Nah, kita ketahui bahwa pers pun tentunya memiliki peran yang sangat besar. Dan kalau kita mau mengakui, peran pers itu merupakan stakeholder yang paling utama yang memberikan input kepada pemerintah sebelum merencanakan sebuah pembangunan. Nah, adapun Serikat Media Siber Indonesia seperti tadi disampaikan oleh Teteh ya, bahwa sejak Juni kemarin tahun 2020 SMSI sudah resmi sebagai salah satu konstituen dari Dewan Pers. SMSI ini perkumpulan para pemilik media. Jadi perkumpulan para pemilik media yang sudah resmi terdaftar di Dewan Pers. Nah, tentunya peran kita sangat besar, tanggung jawab kita pun sangat besar, dan amanah yang akan kita jalankan pun sangat penting. Artinya SMSI bersama-sama dengan Dewan Pers memiliki semacam kehendak untuk menerbitkan suatu trustmark ya, yang kita buat desain secara khusus algoritmanya. Seperti itu. Halo, ya. Halo, masih terhubung Pak? Oke, baik. Ya, masih. Ya. Gimana? Prolog lagi. Baik. Kita ketahui bahwa keberadaan media online di Indonesia ini sudah sangat banyak. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers ini menjadi pedoman bagi insan-insan pers yang ada di Indonesia untuk menerbitkan medianya sendiri. Jadi tidak hanya sebatas menjadi wartawan, tapi juga mereka sudah memiliki mindset nilai-nilai kemajuan yang tertanam untuk memiliki medianya sendiri. Apalagi media cyber ini dengan modal yang tidak terlalu besar, beda dengan media cetak, bisa menerbitkan media kapanpun dan dimanapun. Ya Pak, baik. Untuk bisa mengendalikan media-media online yang bermunculan, apa yang dilakukan oleh SMSI sendiri Pak? Jadi pertama kita harus mempelajari fakta-fakta ya. Fakta-fakta media di zaman Orde Baru, media di zaman era reformasi, terus kemudian media di era sekarang, era COVID-19, gitu ya. Saya nyebutnya era COVID-19 karena sangat berhubungan erat dengan revolusi industri 4.0. Nah, kita pelajari pada era Orde Baru, minoritas media itu mencoba bersikap kritis. Artinya banyak media media diterbitkan lebih banyak tunduk dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena media saat itu dibatasi oleh surat izin usaha penerbitan pers. Nah, sebagian kecil lagi, mungkin sekitar 10%, itu adalah keberadaan media yang mencoba bersikap kritis. Nah, terus kemudian di era B.J. Habibie, media partisan seperti itu masih hidup meski sudah mulai ditinggalkan pembacanya. Contoh seperti Suara Karya, itu media partisan yang terbit waktu itu secara mainstream di era Orde Baru untuk mendukung pemerintahan. Nah, terus kemudian di era B.J. Habibie kemudian juga banyak media yang dibredel.
contoh seperti Tempo dan lain-lain. Nah, terus kemudian kita pelajari lagi pasca pemilu 2014 ya, di mana banyak sejumlah pemilik media yang mendirikan partai politik. Dan kemudian juga ada orang politik yang menerbitkan media. Nah, akhirnya muncullah segregasi nilai-nilai menurut versi masing-masing. Jadi masing-masing memposisikan diri sebagai wartawan, memposisikan diri sebagai redaktur, memposisikan diri sebagai pemimpin redaksi. Akhirnya muncullah fenomena media abal-abal, kunim, buzzer, dan hoax. Nah, itulah yang perlu kita sikapi. Maka kita selaku perkumpulan serikat media seluruh Indonesia yang telah menjadi konstituen pers mencoba melakukan tindakan-tindakan. Yang paling pertama adalah melakukan pengelompokan berdasarkan watak media. Ya Pak, untuk tanggapan pemerintah sendiri dengan adanya SMSI bagaimana sejauh ini Pak? Tanggapan pemerintah terhadap SMSI, tentunya kita kalau untuk di tingkat pusat ya, di tingkat pusat itu salah satu dirjen di Kemenkominfo, namanya Pak Samuel. Pak Samuel menyatakan secara terbuka bahwa SMSI ini bersama-sama dengan Dewan Pers, dan SMSI bersama Dewan Pers bersama Kemenkominfo bisa menerbitkan suatu semacam trasmed, yang artinya nanti Kemenkominfo berharap agar di jajaran kementerian atau lembaga-lembaga di daerah ini semua harus beriklannya kepada media-media yang terdaftar. Nah, itu salah satu respon yang sangat bermakna bagi kami. Gitu. Ya baik, mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan Kak untuk masyarakat atau pemirsa di rumah agar selalu berhati-hati terhadap informasi hoax Pak? Baik, pertama yang tadi saya sampaikan ada pengelompokan media berdasarkan watak ya. Ada media pers, ada media tanda kutip pers gitu ya, dan ada media tanda kutip abal-abal. Kemudian ada juga media yang perlu dibina. Nah, masyarakat tentunya perlu mengetahui tersebut. Artinya publik perlu media yang terverifikasi. Nah, makanya kalau pertama, media itu kan bukan hanya media online atau media cetak, tapi ada juga media yang ditayangkan melalui akun-akun semacam YouTube begitu ya, atau lewat grup WA. Nah, ini yang perlu masyarakat perlu ada pemahaman sejauh mana berita informasi yang disampaikan itu akurat. Nah, contoh kalau misalkan di YouTube, karena YouTube itu kan kumpulan video, yang bisa dipotong-potong, di-cut gitu ya, dan diambil poin-poin tertentu. Contoh misalkan saya mengatakan setelah dimulainya era kemerdekaan pers. Nah, oleh para YouTuber ini setelah era pers, nah itulah yang artinya harus lebih jeli bagaimana proses pemotongan tersebut. Dan kemudian untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tersebut memiliki keabsahan gitu ya, tentunya perlu meng-cross-check ke sumber yang lain. Kalau kita pelajari ada Google search gitu ya. Nah, di situ bisa dipelajari karena era industri teknologi 4.0 ini setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi untuk mengecek kebenaran informasi yang dia dapatkan. Jadi jangan pernah berhenti untuk menemukan kebenaran gitu ya. Dan jangan mudah percaya dengan informasi yang disampaikan, karena kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan lahan yang subur dalam hal penyebaran gosip gitu. Baik Pak, terima kasih untuk diskusi hari ini Pak. Selamat sore. Baik, selamat sore. Ya. Ya baik pemirsa, demikian diskusi kita dengan Bapak Doni Ardon selaku dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali.